Ada cerita tentang sebuah hubungan. Hubungan yang tidak masuk akal jika kamu menjelaskannya kepada orang yang belum pernah merasakannya. Hubungan yang membuat 280 juta orang rela mengeluarkan air mata untuk sesuatu yang tidak bisa mereka kontrol, tidak bisa mereka pengaruhi, dan seringkali tidak membalas perasaan mereka dengan cara yang adil. Hubungan antara supporter dan timnas kesayangannya. Kalau ini adalah hubungan manusia, banyak psikolog yang akan menyarankan untuk segera pergi. Tapi supporter tidak bekerja dengan logika psikologi. Mereka bekerja dengan cara yang berbeda. Mulai dari yang paling konsisten menyakitkan, Piala AFF. Sejak 1996, ada satu statistik tentang Indonesia yang tidak bisa diperdebatkan. Mereka adalah tim dengan penampilan terbanyak di final Piala AFF tanpa sekalipun memenangkannya. 6 kali. 6 kali sampai di laga terakhir, di momen yang seharusnya jadi puncak segalanya. Kalah dari Thailand 2 kali di 2 final berbeda, lalu kalah dari Singapura. Selanjutnya, kalah dari Malaysia, dan 2 sisanya kembali kalah dari Thailand. Ada satu hal yang aneh dari statistik ini. Untuk sampai 6 kali ke final, kamu harus menang sangat banyak. Indonesia mengalahkan tim-tim ASEAN di fase grup dan semifinal berulang kali selama puluhan tahun. Indonesia cukup baik untuk melewati semua itu. Hanya saja di momen terakhir, ada yang selalu hilang. Bayangkan memenangkan setiap battle sepanjang tahun, tapi selalu kalah di war. 6 kali. Bukan sekali, bukan 2 kali. 6 kali di final, 6 kali pulang tanpa trofi. Dan di setiap kekalahan itu, ada ribuan supporter yang menangis di tribun. Ada jutaan yang menangis di depan layar televisi. Ada generasi yang tumbuh besar dengan trauma AFF yang terus berulang. Tapi cerita AFF hanyalah satu bab. Ada bab yang jauh lebih surrealis. 2011 hingga 2013, Indonesia punya 2 federasi sepak bola, 2 PSSI yang saling klaim legitimasi. Dan dari 2 federasi itu, lahirlah 2 liga. Dan dari 2 liga itu, untuk sementara waktu, ada 2 tim nasional. Bayangkan menjelaskan ini kepada orang yang tidak mengikuti sepak bola Indonesia. ISL, Indonesia Super League, dikelola oleh federasi yang satu. LPI, Liga Primer Indonesia, dikelola yang lain. Pemain-pemain terbaik terbelah. Beberapa memilih satu liga, yang lain liga satunya. Ada yang bermain di 2 liga berbeda dalam satu musim. Ada yang tidak tahu harus bermain di mana. Dan FIFA, yang mengakui hanya satu federasi sebagai representasi resmi Indonesia, pada akhirnya harus bertindak. Mereka memberi peringatan, lalu deadline, lalu ultimatum. Dan ketika konflik tidak juga selesai, FIFA menjatuhkan yang paling ditakuti, sanksi. Indonesia dilarang mengikuti kompetisi internasional FIFA. Piala Dunia 2014, kualifikasi zona Asia. Nama Indonesia tidak ada di daftar peserta. Itu bukan kekalahan di lapangan. Itu adalah ketidakhadiran yang dipaksa oleh ketidakmampuan kita mengurus rumah sendiri. Dari sanksi FIFA, ada dampak yang tersisa, bahkan setelah sanksi dicabut. Selama Indonesia tidak bisa bermain di kompetisi FIFA, pertandingan tidak tercatat, poin tidak masuk ke kalkulasi ranking. Dan ranking yang sempat memburuk itu terkombinasi dengan sanksi, lalu dengan serangkaian performa yang tidak konsisten sesudahnya, membawa Indonesia ke titik yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ranking 191. 191 dari 211 federasi anggota FIFA. Negara Bhutan, yang populasi sepak bolanya sangat kecil, pernah ada di atas Indonesia dalam peringkat FIFA. Kepulauan Samoa, dengan populasi sekitar 200.000 orang dan tidak punya liga profesional penuh, pernah melampaui Indonesia. Dan di saat yang bersamaan, di Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung, Medan, masih ada puluhan ribu supporter yang tetap setia mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Bahkan ada orang yang tetap rela menempuh perjalanan berhari-hari dari pulau-pulau terpencil hanya untuk satu kali menyaksikan merah putih di lapangan. Negara ranking 191 dengan supporter yang bermain di level jauh di atas rankingnya. Disitulah absurditas yang paling sempurna dari menjadi supporter Indonesia.
tahun 2024. Timnas U23. Indonesia berpartisipasi di kompetisi Piala Asia U23 yang juga berfungsi sebagai kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Indonesia bermain di bawah Shin Tae-yong dan mereka bermain di luar ekspektasi, mengalahkan Korea Selatan, tim yang punya pemain-pemain yang bermain di Eropa, dalam laga yang membuat seluruh Asia membicarakan mereka. Mengalahkan Jordan, lolos ke semifinal. Di semifinal menghadapi Uzbekistan, Indonesia kalah 0-2. Dan posisi ketiga yang diperebutkan melawan Irak berakhir dengan kekalahan 1-2 lewat drama 1 gol kekalahan di babak perpanjangan waktu. 2 langkah dari tiket Olimpiade. 2 langkah yang tidak pernah terjangkau. Di kesempatan terakhir playoff ke Olimpiade Paris, Indonesia kembali takluk 0-1 dari Guinea. Tahu yang paling menyakitkan dari hampir? Kita sudah cukup dekat untuk merasakannya, tapi tidak cukup dekat untuk menyentuhnya. Dan kemudian, kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung selama 2 tahun lamanya, dari Oktober 2023 sampai Oktober 2025. Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di GBK, tim yang kemudian mewakili Asia di Piala Dunia 2026. Menang atas mereka di kandang dalam pertandingan yang membuat seluruh Asia Tenggara terperanjat. Itu terjadi, dan itu nyata. Tapi, di lain pertandingan ada gol Bahrain di menit-menit terakhir yang menyamakan skor menjadi 2-2 saat injury time. Pertandingan yang seharusnya selesai. Ada kekalahan dari Cina yang tidak seharusnya terjadi. Ada pergantian pelatih STY di tengah kualifikasi yang berjalan. Keputusan yang tidak pernah benar-benar dijelaskan secara transparan. Ada malam di Jeddah di mana Indonesia kalah dari Irak dan impian itu resmi berakhir. Ronde 4. Indonesia ada di sana. Pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia bermain di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan kita tidak lolos. 0 poin dari 2 laga. Di venue yang tidak netral, dengan jadwal yang tidak adil, seperti yang diakui bahkan oleh pelatih lawan. Tapi Indonesia benar-benar hampir berhasil. Dan hampir itulah yang membuat supporter terus datang. Karena hampir berarti mungkin. Dan mungkin adalah satu-satunya kata yang dibutuhkan untuk terus percaya. Dan setelah semua itu, setelah 6 final yang kalah, dualisme yang memalukan, ranking 191, hampir Olimpiade, hampir Piala Dunia, kamu tahu apa yang tidak berubah? Fanatisme supporter Indonesia di stadion, di rumah-rumah, dan di media sosial. Ketika Indonesia bermain di FIFA Matchday Juni 2026 melawan Oman, ada 20.000 lebih orang di stadion. Bukan 20 ribuan orang yang datang karena tiketnya murah. Bukan karena tidak ada pilihan lain, tapi karena mereka mau. Karena mereka ingin ada di sana bersama orang lain yang merasakan hal yang sama. Menyaksikan tim yang sudah berkali-kali mengecewakan mereka, tapi tidak pernah berhasil membuat mereka berhenti peduli. Ada penelitian informal yang sering dikutip dalam diskusi sepak bola Asia. Ketika dibandingkan berdasarkan rasio penduduk yang menonton pertandingan timnas versus ranking FIFA, Indonesia adalah salah satu yang paling irasional di dunia. Jutaan orang mendukung tim yang berada di posisi jauh di bawah rata-rata dunia dengan intensitas yang melampaui banyak tim yang secara teknis jauh lebih baik. Supporter Indonesia adalah anomali sepak bola dunia. Mereka memberikan cinta tanpa syarat kepada tim yang secara statistik, secara historis memiliki alasan yang sangat kuat untuk tidak mendapatkan cinta tanpa syarat. Dan ketika ada momen baik, seperti brace Marcelino Ferdinand ke gawang Arab Saudi, lolos dari fase grup Piala Asia untuk pertama kali, atau hanya sekedar kemenangan di FIFA Matchday, reaksi supporter tidak proporsional dengan laga yang dimaksud. Itu adalah reaksi yang mengeluarkan semua penderitaan yang sudah ditahan, semua ekspektasi yang sudah dipadatkan selama bertahun-tahun menjadi satu momen. Itulah mengapa menonton gol Indonesia terasa berbeda dari menonton gol negara lain.
karena setiap gol Indonesia membawa semua sejarah bersamanya. Menjadi supporter timnas Indonesia adalah pilihan yang tidak bisa dijelaskan kepada mereka yang tidak pernah memilihnya. Ini adalah pilihan untuk memberikan tempat di hatimu kepada sesuatu yang kemungkinan besar akan mengecewakan. 6 kali di final, tidak pernah juara. 2 federasi, 2 timnas, 1 skandal yang memalukan. Ranking 191, hampir Olimpiade, hampir Piala Dunia. Tapi di antara semua itu, ada momen yang tidak ada deskripsinya selain kamu harus ada di sana untuk merasakannya. GBK dengan 70.000 orang menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Tanah Airku di setiap akhir laga. Ribuan bendera merah putih yang terbuka bersamaan. Suara yang naik dari perut tribun dan memenuhi seluruh atmosfer di sekitar stadion. Tidak ada ranking FIFA yang bisa mengukur itu. Tidak ada statistik yang bisa menangkap apa yang dirasakan saat kamu duduk di antara puluhan ribu orang yang semua merasakan hal yang sama. Penderitaan menjadi supporter Indonesia adalah nyata. Tidak banyak supporter di dunia yang datang ke stadion dengan semangat seperti itu untuk tim yang telah melewati semua yang sudah kita ceritakan malam ini. Itu bukan ironi, itu bukan masokisme, itu adalah cinta dalam bentuknya yang paling tidak rasional, paling tidak efisien, dan paling jujur. Dan mungkin justru karena semua penderitaan itu, jika suatu hari nanti Indonesia benar-benar juara AFF atau lolos ke Piala Dunia atau memenangkan sesuatu yang selama ini terasa mustahil, maka perayaannya tidak akan bisa dibandingkan dengan perayaan siapapun dimanapun. Karena tidak ada yang merayakan sesuatu seperti orang yang sudah menunggu terlalu lama. And we appreciate this opportunity to play for our country, for our parents, for our grandparents. And we are all Indonesia. We are all trying to defend against it. So thank